Tubuh kita yang adalah bait Allah ini harus menjadi inspirasi bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia ini. Maka tepatlah apa yang dilakukan oleh Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah. Yesus tidak menghendaki kita mengotori bait Allah dengan kepentingan pribadi yang cenderung membawa pada kebinasaan. Bait Allah harus mengalirkan kehidupan. Bait Allah harus menjadi sumber kemerdekaan dan perdamaian. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 9 November. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah berkenan menyebut umat-Mu gereja. Bantulah agar umat yang berhimpun dalam nama-Mu takut akan Dikau, mengasihi Engkau, mengikuti Engkau, dan dengan bimbingan-Mu dapat memasuki kediaman surgawi yang Engkau janjikan. Lipat gandakanlah di dalam gereja-Mu anugerah roh yang telah Engkau berikan, agar umat yang setia kepadamu senantiasa bertambah. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 2 ayat 13 sampai 22. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Universal merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Basilik ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilik ini merupakan Basilik Agung yang pertama, yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian di dalam gereja. Setelah 3 abad lebih, gereja ada dalam hambatan dan penganiayaan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Pemberkatannya yang kita peringati pada hari ini merupakan peringatan akan kemerdekaan dan perdamaian itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, Basilik Lateran menjadi simbol kehadiran Allah yang membawa kemerdekaan dan perdamaian. Kita bisa mengacu pada bacaan yang pertama, yang menggambarkan bahwa dari bait Allah mengalir sungai yang menyalurkan air kehidupan kepada semua makhluk. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Bait Allah menjadi sumber kehidupan. Bahkan dengan sangat indah Paulus menyebut bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam diri kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus. Bait Allah itu adalah kamu. Ini berarti tubuh kita ini kudus karena menjadi tempat Allah bersemayam, Allah hadir. Maka kita tidak boleh mengotori dan menodainya. Tubuh kita yang adalah bait Allah ini harus menjadi inspirasi bagi sesama untuk menemukan kemerdekaan dan perdamaian di tengah dunia ini. Maka tepatlah apa yang dilakukan oleh Yesus yang mengusir para pedagang dari bait Allah. Yesus tidak menghendaki kita mengotori bait Allah dengan kepentingan pribadi yang cenderung membawa pada kebinasaan. Bait Allah harus mengalirkan kehidupan. Bait Allah harus menjadi sumber kemerdekaan dan perdamaian umat manusia. Dan siapa bait Allah itu? Dialah Yesus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan. Karena dalam diri kita, dalam tubuh kita ini, Allah bersemayam, Allah hadir. Kita mohon, semoga kita mampu untuk menjaga kesucian tubuh kita ini. Dan kita mohon, Tuhan, kuduskanlah tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa.
serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.